Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kemarin masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Alhamdulillah. Kalau anak-anak masih ingat, silahkan isi di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yuk kita simak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, subtema 2 pengalamanku di sekolah, materi tentang ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mendengarkan teks percakapan dan dapat mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong. Siswa dapat menemukan contoh dan dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf dan tolong. Dengan mendengarkan puisi, siswa dapat membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi. Siswa dapat menemukan dan mengartikan kosakata baru. Siswa dapat mengoreksi kesalahan pembacaan puisi ditinjau dari lafal, intonasi, dan ekspresi yang diungkapkan dengan benar. Siswa dapat menuliskan isi puisi dengan ejaan yang tepat dengan benar. Kompetensi dasar 3.5 mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. 4.5 membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 3.6 mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. 4.6 menyampaikan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 1 menjelaskan ungkapan permintaan maaf dan tolong. Pembelajaran 2 mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf dan tolong. Pembelajaran 3 menuliskan ungkapan permintaan maaf dan tolong. Pembelajaran 4 menjelaskan isi puisi. Pembelajaran 5 menentukan makna kata pada puisi. Pembelajaran 6 menanggapi pembacaan puisi. Nah anak-anak, sekarang kita masuk subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Denny asik membantu di rumah.
Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan seksama ya. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak, kata ibu. Ya, Bu. Sambil melihat jam dinding, wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu, kata Beni. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Kata ibu. Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu, kata Beni. Maukah Beni mengganti baterainya? Kata ibu. Mau, Bu, kata Beni sambil naik ke atas tangga. Hati-hati ya, Nak, kata ibu. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Wah, jamnya retak, kata ibu. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh, kata Beni. Iya, Nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa, kata ibu. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Jawabannya, jam dinding di rumah Beni mati. 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Jawabnya adalah Beni. 3. Mengapa jam dinding jatuh? Jawabnya, karena Beni kurang hati-hati. 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Jawabnya, Beni menggunakan tangga. 5. Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Jawabnya, Beni minta maaf kepada ibunya. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Maafkan Beni ya, Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Beni. Iya, Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, anak-anak, jika kita ingin meminta maaf kepada orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang santun ya. Pembelajaran 2. Perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Di sini ada percakapan Beni dan ayah. Ayah, Beni meminta maaf, kata Beni. Meminta maaf tentang apa? Kata ayah. Karena Beni kurang hati-hati, kata Beni. Iya, Nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya, kata ayah. Iya, ayah, kata Beni. Ayo main kuda-kudaan lagi, kata ayah. Aku ingin menjadi anak kuda lagi, kata Beni. Baiklah jagoanku, jawab ayah. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, begini jawabannya ya. Ayah, Beni meminta maaf karena Beni kurang hati-hati. Makna ungkapan permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada ayah karena kurang hati-hati. Sekarang kita masuk pembelajaran 3.
Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak belajar. Terganggu oleh Benny. Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari. Kata kakak. Ya, Kak, besok tidak Benny ulangin lagi. Kata Benny. Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR, kata kakak. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Bagaimana cara meminta maaf? Coba tuliskan permintaan maafmu. Pembelajaran 4. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Puisinya berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Kita lanjutkan. Kak Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya silakan, puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihlah kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Pahami kata-kata dalam puisi. Sebutkan kata-kata yang belum diketahui artinya. Nah, di sini ada kata cangkul. Maknanya adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Ada kata siramilah, maknanya mencurahkan air. Ada kata tumbuh, maknanya bertambah besar. Ada kata bermekaran, maknanya adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Ada kata berkicau, maknanya bunyi burung. Kita lanjut pembelajaran 5. Pahami puisi berikut, dengarkan dengan seksama. Burung berkicau, karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen. Burung berkicau di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Berikan tanggapan tampilan temanmu seperti kelebihan dan kelemahan dalam membaca puisi. Nah, ini ada contoh, misalkan kelebihannya adalah kelebihan Benny dalam membaca puisi yaitu lafalnya sangat jelas dan intonasinya bagus. Sedangkan kelemahannya adalah kelemahan Benny dalam membaca puisi yaitu ekspresinya kurang sesuai dengan isi puisi. Kita lanjut pembelajaran 6. Sepupu Benny membaca puisi tentang hujan. Mari anak-anak dengarkan dengan seksama ya. Hujan, hujan, hujan di mana-mana.
Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan-hujan tak henti-henti. Hujan lebat sekali. Hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan belum berhenti. Hujan sepanjang hari. Nah, baca kata-kata berikut, diskusikan dengan temanmu apa maknanya. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan puisi di atas ya. Ada kata basah, maknanya mengandung air. Ada kata lebat, maknanya deras dan banyak. Ada kata berhenti, maknanya tidak bergerak. Ada kata kepalang, maknanya tanggung, tidak cukup, kurang. Ada kata tergenang, maknanya terhenti mengalir. Nah, anak-anak, kita masuk subtema 2, pengalaman di sekolah, pembelajaran 1. Beni bekerja secara kelompok. Kelompoknya Beni sedang membuat hiasan vas bunga. Beni dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan gurumu membacakan percakapan Beni. Buatlah pertanyaan sesuai teks percakapan. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan percakapan antara Beni, Dayu, dan Udin. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Kata Beni. Itu ada, Beni, ada di depan Udin, sambil menunjuk biji-bijian. Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya, kata Beni. Baiklah, Beni, jawab Udin. Terima kasih, Udin, kata Beni. Nah, di sini ada contoh pertanyaan. Apa yang ditanyakan Beni kepada Dayu? Jawaban teman, Beni menanyakan lem untuk melekatkan biji-bijian. Pembelajaran 2. Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Beni membantu guru memajang kaligrafi. Amatilah teks percakapan berikut. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemonceng. Saya, Bu. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu, jawab anak-anak. Perhatikan percakapan di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak ya percakapan di atas. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang akan dilakukan Beni? Beni akan membantu Bu Guru memajang kaligrafi di kelas. Nomor 2, siapa yang ingin menolong Bu Guru? Jawabannya Beni, Siti, Meli, dan Edo. Pertanyaan ketiga, sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Jawabannya sapu, ember, dan kemonceng. Pertanyaan nomor 4, tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Jawabannya, Beni, tolong pajangkan kaligrafi ini di kelas. Pertanyaan nomor 5, jelaskan makna ungkapan minta tolong
dari teks di atas? Jawabannya, Bu Guru meminta tolong kepada Beni untuk memajangkan kaligrafi di kelas karena Bu Guru tidak bisa memajang sendiri. Kita lanjut pada pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana. Gunakan kata minta tolong. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar nomor 1. Nah, kalimatnya adalah, Pak, bolehkah saya meminjam kuncinya sebentar? Gambar nomor 2, kalimatnya, Meli, tolong ambilkan tanah liat yang ada di meja itu. Gambar nomor 3, kalimatnya, Udin, bolehkah saya meminta bantuanmu sebentar? Kita lanjut pembelajaran 4. Beni telah selesai membuat ketupat. Kemudian Beni mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Coba dengarkan dengan seksama ya. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Temukan kosakata baru dalam puisi. Diskusikan makna kata berikut. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak puisi di atas. Di sini ada kata ketupat. Maknanya adalah dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Ada kata opor, maknanya gulai ayam atau itik dan sebagainya, berkuah santan kental. Ada kata santap, maknanya memakan, meminum. Ada kata nikmat, maknanya enak, lezat. Ada kata gurih, maknanya enak rasanya seperti ikan goreng. Pembelajaran 5. Ingatkah kamu lagu layang-layang? Bacalah teks lagunya berikut ini. Bacalah seperti puisi. Layang-layang, ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Cermati kata-kata dalam kotak sebelah kiri, susunlah huruf pada kotak sebelah kanan. Kamu akan menemukan maknanya. Nah, ini ada bambu atau talang. Anak-anak bisa menyusun kembali ya, Nak ya. Di sini ada bulu, melicinkan atau menghaluskan, raut, penggal atau kerat, potong, suka hati atau girang sekali, girang, tidak berat sebelah atau sama berat, timbang. Kita lanjut pembelajaran 6. Beni anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-Kunang. Bacalah puisi berikut. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, sebelum Ibu membacakan puisi, Ibu mau menjelaskan tentang lafal. Lafal ini adalah bagaimana suatu kata atau kalimat dibunyikan.
Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara, sedangkan ekspresi adalah raut dari wajah atau ungkapan perasaan. Nah, Ibu akan membacakan puisi yang berjudul Kunang-Kunang karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Temukan kata hinggap, hendak, gemerlap, bintang, terbang dalam kolom berikut. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, ada kata gemerlap, terbang, bintang. Ya, ada kata hendak. Terima kasih. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan yang telah tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.